Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Penguji Nurs Andi Padalani, MKep MHkes, anggota penguji 1 Haji Azari SKM MKes, anggota penguji 2 Nurs Tini SKep MKep. Perkenalkan, saya Fadila Sukmawati dengan NIM P072202170113 akan menyampaikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Pemberdayaan Kader Berbasis Health Belief Model atau HBM terhadap perilaku merawat kaki pada pasien penderita diabetes mellitus atau DM. Yang pertama adalah bab 1, masuk ke latar belakang. Penyakit tidak menular atau PTM menjadi jenis penyakit yang mendapat perhatian oleh pemerintah. Dalam data Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi PTM mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013. Antara lain adalah kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Diabetes mellitus sering disebut dengan lifelong disease, dengan peningkatan kadar gula di dalam darah atau hiperglikemia. Hal ini akan dialami oleh pasien seumur hidup sehingga memerlukan penanganan berkelanjutan yang bertujuan mengurangi resiko komplikasi akut serta resiko komplikasi yang timbul dalam jangka panjang yang akan berdampak pada kualitas hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukannya adanya self-care manajemen mengenai diabetes mellitus. Untuk data, menurut International Federation pada tahun 2019, pada tahun 2017 ada sekitar 425 orang dengan DM. Diperkirakan pada tahun 2045 ini akan meningkat menjadi 629 juta jiwa. Sedangkan menurut Riskesdas data tahun 2018, Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Di Indonesia, dengan pasien penderita DM dengan penduduk umur lebih dari 15 tahun ada 8,5%. Sedangkan data menurut Dinas Kesehatan pada tahun 2018, data Dinas Kesehatan Kota Kalimantan Timur pada kasus pasien dengan gangguan DM pada tahun 2017 sebanyak 1.152 kasus, dan pada 7 bulan pertama di tahun 2018 terdapat penambahan kasus sebanyak 383 kasus. Untuk data menurut Puskesmas Bungkuring, wilayah puskesmas di Kota Samarinda dengan penderita DM terdapat 25.721 kasus dengan presentasi 84,5%. Estimasi data pada wilayah kerja Puskesmas Bungkuring didapatkan 866 kunjungan penderita DM pada bulan Januari hingga September. Salah satu komplikasi pada pasien diabetes mellitus yang berbahaya adalah luka kaki diabetes. Luka kaki diabetes merupakan komplikasi kronik diabetes berupa luka terbuka yang permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Kaki diabetik yang tidak dirawat dengan baik akan mudah mengalami luka dan cepat berkembang menjadi ulkus kaki. Jika diabetes mellitus ini dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik akut maupun kronik. Contohnya, komplikasi luka kaki diabetik. Tetapi ulkus kaki diabetik tidak akan terjadi bila penderita DM mempunyai pengetahuan dan mau menjaga serta merawat kaki secara rutin. Perawatan kaki merupakan tindakan pencegahan primer yang mudah dan efektif dilakukan pasien diabetes mellitus agar terhindar dari komplikasi kaki diabetik. Upaya pencegahan diabetes dapat dilakukan melalui pemberdayaan kader dengan pembentukan kader diabetes atau KADES guna memberikan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit diabetes. Rendahnya kemampuan kader dan kurangnya pemberdayaan menjadi penyebab berkurangnya fungsi dari posyandu, sehingga minat masyarakat menjadi lebih rendah untuk menggunakan posyandu sebagai pelayanan kesehatan. Pemberdayaan atau empowerment merupakan salah satu penanganan yang dapat dilakukan petugas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan pada penderita diabetes mellitus, yang mana pemberdayaan tersebut berfungsi untuk memandirikan diabetisi terutama dalam mengontrol kondisinya. Pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik apabila penderita mampu melaksanakan strategi pemberdayaan dengan baik. Terbentuknya kader diabetes diharapkan mampu memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat serta dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit diabetes mellitus, sehingga pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit diabetes akan meningkat. Teori Health Belief Model atau HBM mengukur persepsi yang dirasakan oleh pasien saat melakukan perawatan kaki berdasarkan faktor internal dari diri pasien. Faktor internal sendiri merupakan kunci penting ketika memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Untuk rumusan masalah, apakah ada pengaruh pemberdayaan kader berbasis health belief model terhadap perilaku merawat kaki pada penderita diabetes mellitus? Untuk tujuan umum, mengetahui pengaruh pemberdayaan kader berbasis health belief model terhadap perilaku merawat kaki pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Bungkuring.
Sedangkan untuk tujuan khusus, yang pertama adalah mengidentifikasi karakter responden, yang kedua menganalisis perbedaan perilaku merawat kaki sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi, yang ketiga adalah menganalisis perbedaan perilaku merawat kaki sebelum dan sesudah observasi pada kelompok intervensi, yang keempat adalah menganalisis perbedaan perilaku merawat kaki antara kedua kelompok. Manfaat penelitian untuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan juga sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan khususnya di bidang keperawatan komunitas dari segi aspek keperawatan mengenai health-based model terhadap perilaku merawat kaki pada pasien diabetes mellitus. Untuk praktis, puskesmas memberikan saran dan juga acuan penata laksanaan kepada puskesmas untuk pemberdayaan kepada kader kesehatan dan agar dapat mengembangkan kegiatan yang mampu mencegah komplikasi lebih lanjut. Masyarakat memperoleh pengetahuan dan juga memahami tata cara tentang perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Binturing. Untuk peneliti, menjadi dasar informasi awal untuk melakukan pencegahan komplikasi pada penderita diabetes mellitus dengan meningkatkan health-based model bersama kader. Untuk responden, menambah pengetahuan pada klien dan membantu keluarga dalam mencegah komplikasi diabetes mellitus serta metode health-based model. Selanjutnya adalah bab 2 masuk perangkat teori, faktor resiko, obesitas, hipertensi, riwayat dalam keluarga, dislipidemia, umur, faktor genetik, alkohol, dan juga rokok. Dapat menyebabkan DM tipe 2, dapat teratasi dengan pembentukan kader berbasis health-based model dengan tugas kader adalah 1. Melakukan penyuluhan kepada responden atau pasien DM, kedua melakukan intervensi kepada responden atau pasien DM, ketiga adalah menentukan pembagian tugas, yang keempat adalah melaporkan hasil kegiatan di buku kerja. Untuk komponen health-based model yang dikaji, yang pertama adalah kerentanan yang dirasakan, yang kedua adalah bahaya sakit yang dirasakan, yang ketiga adalah motivasi sehat atau sembuh, yang keempat adalah keuntungan yang dirasakan, yang kelima adalah penghambat yang dirasakan. Untuk DM tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler, di mana dapat berpengaruh terhadap neuropati sensori. Jika tidak teratasi dapat menyebabkan resiko kaki diabetik. Tindakan pencegahan sakit atau penyembuhan penyakit dengan diagnosa. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Untuk variabel independennya adalah perilaku merawat kaki pada pasien diabetes mellitus berhubungan dengan variabel dependen pemberdayaan kader berbasis health-based model. Untuk hipotesisnya, HA adalah terdapat hubungan pemberdayaan kader berbasis health-based model terhadap resiko diabetik pada penderita diabetes mellitus. Untuk H0-nya adalah tidak terdapat hubungan pemberdayaan kader berbasis health-based model terhadap resiko kaki diabetik pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Untuk rancangan penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest dan post-test control group. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Binturing Samarinda yang berjumlah 22 orang dan kader yang berjumlah 6 orang. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi responden, kriteria inklusi, usia 20-50 tahun, dapat melakukan aktivitas fisik tanpa memerlukan bantuan orang lain, dapat membaca dan menulis. Kriteria eksklusi, kader yang tidak dapat hadir dalam kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya adalah kriteria inklusi dan eksklusi pada kader. Untuk kriteria inklusi, usia 20-50 tahun, dapat melakukan aktivitas fisik tanpa memerlukan bantuan orang lain, dapat membaca dan menulis. Kriteria eksklusi, kader yang tidak dapat hadir dalam kegiatan pemberdayaan. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi responden, kriteria inklusi, seluruh penderita diabetes mellitus tanpa memiliki luka kaki diabetik, dapat melakukan aktivitas fisik tanpa memerlukan bantuan orang lain, penderita diabetes mellitus yang dapat membaca dan menulis. Untuk kriteria eksklusinya, responden yang mengundurkan diri selama waktu penelitian, responden yang meninggal dunia selama waktu penelitian. Definisi operasional. Untuk variabel independen pemberdayaan kader berbasis health-based model. Definisi operasionalnya, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam pencegahan kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus dengan cara melalui edukasi dalam bentuk kelompok pada kader yang dimana masing-masing kader akan memegang 2 orang penderita pasien diabetes mellitus dan akan didampingi oleh 1 fasilitator. Untuk alat ukurnya adalah lembar kerja kader dan modul. Untuk variabel dependennya, perilaku merawat kaki pada pasien diabetes mellitus. Definisi operasionalnya, tindakan yang dilakukan penderita DM untuk merawat kaki. Perawatan kaki terdiri dari
perawatan kaki, pemakaian alas kaki, menggunting kuku, memberikan pelembab pada kaki, memeriksakan kaki pada kader. Untuk alat ukurnya, kuesioner NAF versi Indonesia diterjemahkan oleh Hindasari pada tahun 2014. Untuk hasil ukurnya, semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin baik perilaku perawatan kaki dengan rentang 0 sampai 87. Skalanya menggunakan skala rasio. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. NAF diuji dengan menggunakan Person Product Moment Correlation. Peneliti menguji validitas pada 20 responden penderita DM. Berdasarkan hasil validitas kuesioner NAF, terdapat 13 item pertanyaan yang valid atau R-tabel lebih dari 0,444 dan terdapat 13 item pertanyaan tidak valid atau R kurang dari 0,4444. Item pertanyaan yang valid terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 20, 25, dan 16. Item pertanyaan tidak valid terdapat pada nomor 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, dan 24. Item yang digunakan hanya item yang valid, yaitu berjumlah 13 item dengan R lebih dari 0,444. Selanjutnya adalah analisis data untuk uji normalitas. Uji normalitas digunakan pada penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk, di mana data yang akan diuji adalah kurang dari 50 sampel. Jika nilai p-value kurang lebih dari 0,05, maka dikatakan data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai p-value kurang dari 0,5, maka dikatakan data tidak terdistribusi normal. Untuk analisis univariat dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu intervensi teori berpemberdayaan kader berbasis hybrid model, dan variabel dependen adalah perilaku merawat kaki pada pasien diabetes mellitus, di mana untuk data menggunakan skala rasio. Untuk analisis bivariat, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, jika data terdistribusi normal, maka data dianalisis menggunakan Parrot Sample Pretest, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pretest dan post-test intervensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Jika data tidak terdistribusi normal, maka analisis menggunakan Wichogson untuk mengetahui perbedaan pretest dan post-test intervensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah etika penelitian. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Masalah kerahasiaan termasuk dalam masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Keadilan atau justice. Peneliti memperlakukan setiap responden dengan sama tanpa membeda-bedakan, baik secara moral, martabat, serta menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kemanfaatan beneficence. Kemanfaatan adalah suatu bentuk dari peneliti yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Prinsip kemanfaatan ini dapat ditegakkan dengan membebaskan, tidak menimbulkan kekerasan pada manusia, dan tidak menjadikan manusia untuk dieksploitasi. Selanjutnya adalah alur penelitian. Untuk alur penelitian, untuk populasi, kita akan memilih sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya akan diberikan informed consent untuk kader dan juga responden. Jika setuju untuk kader, maka akan dilakukan pemberdayaan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk responden yang setuju nanti akan dilakukan pretest dan dibentuk kelompok intervensi ataupun kelompok kontrol. Untuk kelompok intervensi nanti akan dilakukan intervensi oleh kader sebanyak 1 kali, sedangkan untuk kelompok kontrol nanti akan dilakukan intervensi setelah post-test. Setelah kelompok intervensi dilakukan intervensi oleh kader, maka akan dilakukan post-test dan dilakukan analisa data, dan juga terakhir adalah tahap pelaporan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon